Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, gitu untuk Anda semua. Selamat datang di Mulai Ekspor. Hari ini Anda dibersamai oleh saya, Dewantara Arif Rahman. Kita akan belajar sedikit sebelum Anda memutuskan gitu ya, mau belajar apa nih di Mulai Ekspor. Kayak gitu. Jadi ini adalah sebuah prakata untuk membantu Anda memahami lebih dalam gitu apa itu ekspor dan bagaimana cara ekspor dan apa yang Anda harus lakukan. Kira-kira Anda bisa punya bekal awal lah kayak gitu untuk memilih. Kita akan bahas 4 hal. Pertama, apa itu ekspor. Yang kedua, memilih jalur ekspor retail atau skala besar. Lalu cara murah dan mudah riset potensi ekspor. Yang terakhir, modal minim apakah bisa ekspor. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul ketika datang untuk mau belajar agar memudahkan Bapak Ibu kayak gitu untuk memilih kayak gitu ya. Atau apakah saya cocok dengan bisnis ekspor? Nah, di sini kita bisa coba gali lebih dulu. Oke. Apa itu ekspor? Kayak gitu ya. Ekspor itu sebenarnya sederhana ya. Ekspor itu sebenarnya adalah saat kita bisa membawa barang gitu ya dari Indonesia atau mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri kayak gitu. Nah, itu sudah disebut dengan ekspor. Kayak gitu ya. Kalau kalau pergerakan orang dari dalam ke luar negeri itu namanya imigrasi. Kayak gitu. Kalau pergerakan barang dari luar negeri dari suatu negara ke negara lain itu namanya bea cukai kayak gitu ya, pabean, sorry, bukan bea cukai, pabean kayak gitu. Nah, bea itu bea maksudnya biaya ya kayak gitu. Nah, tapi biasanya kita sebut bea cukai. Jadi mau barang Anda satu piece kayak gitu, Anda misalnya jualan dompet kayak gitu, satu piece dompet Anda bawa keluar kayak gitu, baik pribadi maupun lewat registrasi pabean ya. Misalnya Anda ke luar negeri nih, misalnya Anda pergi jalan gitu ya ke Jepang gitu misalnya, lalu Anda bawa barang apa ya, misalnya tumbler, ya lalu tumbler itu Anda kasih ke orang lain kayak gitu di Jepang, itu sudah ekspor kayak gitu. Tapi lihat tuh apa namanya, tumblernya bikin Indonesia bukan? Ya kayak gitu. Jadi ekspor itu sesimpel itu. Walaupun cuma satu barangnya, walaupun Anda buat sendiri itu ada ekspor. Itu secara definisi aja kayak gitu ya. Tapi kalau sudah perdagangan kayak gitu, perdagangan ya berarti Anda mengirim barang, lalu barang tersebut dibayar dan uangnya masuk ke Indonesia. Tapi kata kunci dari ekspor itu sebenarnya cuma itu, gitu ya, cuma perpindahan barang aja dari dalam negeri ke luar negeri. Mau satu, mau dua, satu kontainer, 10 kontainer, terserah berapapun barangnya, kecil atau besar, itu ekspor. Oke, sampai situ dulu. Jadi kita sepakati bahwa ekspor adalah barang keluar dari Indonesia ke luar negeri. Oke, itu. Nah, ketika kita bicara memulai bisnis ekspor gitu ya, atau mulai ekspor, maka kita bisa membayangkan dua hal. Pertama, quick win, yang kedua needs time. Apa itu quick win? Quick win itu pada dasarnya adalah saat dimana kita bisa menang cepat gitu. Maksudnya kita tahu nih ada demand tertentu. Misalnya kita tahu ada demand kayu manis di negara Cina misalnya kayak gitu ya. Lalu produknya bisa kita cari nih kayak gitu. Oh, kayu manis ada di dekat rumah saya gitu misalnya, atau ada di teman saya punya jaringan kayu manis. Oh, saya tahu ada produsen kayu manis, saya tahu distributor kayu manis kayak gitu misalnya. Nah, lalu Anda bisa deal-dealan sama orang yang punya produk atau Anda sendiri mungkin sudah punya produknya. Lalu Anda bisa cari buyer di Cina kayak gitu. Lalu Anda connect kayak gitu ya. Maksudnya Anda negosiasi sama Cina, negosiasi sama supplier gitu. Lalu Anda bisa menyepakati deal kayak gitu ya, menyepakati kesepakatan tertentu kayak gitu. Oh, deal. Anda bisa kirim barang. Nah, arti itu quick win. Jadi Anda bisa melakukan transaksi cepat walaupun tanpa banyak proses yang panjang gitu. Maksudnya prosesnya tetap ada, ingat ya. Quick win bukan berarti nggak ada prosesnya, tapi tetap ada prosesnya. Tapi juga nggak butuh waktu panjang lah, kira-kira gitu. Jadi usahanya tetap ada, tapi secara durasi Anda bisa potong lebih panjang, lebih pendek. Nah, itu quick win. Nah, kalau yang kedua needs time gitu. Jadi barang yang mungkin ada di Indonesia, mungkin banyak juga, tapi orang itu beli nggak banyak banget juga kayak gitu. Atau Anda juga bingung siapa sih yang beli ini kayak gitu misalnya. Misalnya Anda bikin mesin gitu ya, ada mesin untuk mencetak pakan ikan kayak gitu. Emang ada yang butuh mesin cetak pakan ikan? Banyak, mungkin di seluruh dunia butuh gitu. Tapi apakah produksi Indonesia itu bisa dipercaya? Kan sayangannya nanti sama Barat, sama Cina kayak gitu ya, sama Jepang, sama negara-negara misalnya Jerman gitu ya, manufacturer kayak gitu ya, manufacturer di Amerika, di Eropa
kayak gitu. Lalu di Cina juga, Korea, Jepang itu manufacture. Nah, itu kan negara-negara yang sudah biasa ekspor manufacture barang-barang mesin gitu. Tapi Anda bermain mesin untuk ekspor kayak gitu. Nah, itu needs time kayak gitu. Anda nggak tahu siapa yang butuh. Yang kedua, Anda nggak tahu apakah mereka bisa percaya sama Anda kayak gitu. Atau misalnya kita cari contoh lain, misalnya rendang kayak gitu ya, rendang atau bumbu rendang. Sebanyak apa sih orang yang tahu rendang gitu selain orang Indonesia? Banyak kak? Ya banyak juga, tapi kan dibilang banyak banget juga mungkin enggak. Siapa sih orang yang butuh rendang gitu? Ya mungkin orang Indonesia lagi yang ada di luar negeri kayak gitu. Tapi berapa banyak kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu itu needs time kayak gitu. Yang kita masih perlu riset gitu, kita masih perlu baca situasinya. Berapa banyak yang butuh, kita masih lihat kayak orang kayak gimana yang butuh produksi kita kayak gitu ya. Terus orangnya, target marketnya, terus demandnya berapa besar demandnya produk ini kayak gitu. Potensi growth-nya berapa banyak. Nah, ini masih banyak tanda tanya. Nah, itu berarti produk yang needs time kayak gitu. Tapi biasanya kalau orang yang mengambil ini produknya punya dia gitu. Kalau Anda, saya nggak punya produk gitu, saya maunya cari aja gitu. Biasanya milih yang quick win kayak gitu. Tapi kalau Anda sudah punya produk dan kekeh gitu ya, pokoknya harus produk ini yang saya jual ekspor gitu. Ya berarti needs time kayak gitu. Itu udah pasti needs time kayak gitu. Tinggal Anda berhasil apa enggak ngerisetnya gitu. Kalau Anda berhasil riset, oh ternyata besar nih marketnya, udah ada yang beli ya, mungkin oke gitu. Berarti nggak jadi needs time, jadi quick win. Tapi akhirnya balik lagi, needs time itu artinya Anda perlu eksplorasi dan Anda butuh usaha lebih gitu ya untuk melakukan ekspornya gitu, riset segala macam. Tapi kalau quick win itu udah jelas gitu. Di riset, kalaupun di riset dalam tanda kutip terang benderang lah, gampang dilihat. Oh ini ada kebutuhannya. Oh ini emang negara ini yang butuh kayak gitu. Nah kita tinggal cari aja suppliernya, lalu kita cari pembelinya. Itu quick win sama needs time. Nah, what must be done? Lalu kalau ekspor itu berarti apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya cuma 3 ya kegiatan ekspor. Pertama, ini kita harus cari produknya tadi ya. Produknya jelas dulu nih, ini saya representasikan sebagai kopi. Kita punya suppliernya, misalnya kalau Anda bukan punya produknya, kalau Anda produk ownernya berarti Anda tinggal cari ke di poin berikutnya, tapi yang jelas produknya ada, kualitasnya ada, kuantitasnya dapat, continuity-nya dapat. Continuity itu artinya terus bersambung gitu. Bulan ini ada, bulan depan ada, bulan depannya lagi ada. Dan supplier juga akan mencari orang yang bisa continue mengirim sepanjang tahun kayak gitu. Oh saya cuma bisa ngirim bulan ini aja, kayaknya susah tuh yang kayak gitu. Tapi kalau Anda bisa continue, itu bisa dijadikan sebagai poin kepercayaan. Yang kedua adalah ada demandnya gitu ya. Oh kopi nih, siapa sih yang butuh kopi? Siapa sih negara non produsen yang mereka butuh kopi? Mereka nggak produksi sendiri tapi butuh kopi yang banyak gitu misalnya. Oh negara ini, negara A, negara B, oh Amerika, oh Eropa, oh ini, oh itu kayak gitu. Nah itu demand kayak gitu ya. Kalau dipikir-pikir kan Indonesia sejarahnya panjang dari sejak zaman penjajahan Belanda gitu ya. Orang Belanda datang ke Indonesia. Ya kenapa? Ngapain jauh-jauh datang ke Indonesia? Kalau misalnya pala kayak gitu, kopi itu bisa diproduksi di sana. Ya kan karena di sana nggak bisa diproduksi, ya carinya sampai Indonesia kayak gitu. VOC kan sebenarnya itu perusahaan dagang kayak gitu, dan dia perusahaan dagang yang mengambil dari Indonesia lalu dibawa ke Eropa kayak gitu. Jadi kita harusnya melihat Indonesia ini sebagai sebuah negara yang amat sangat kaya kayak gitu ya. Bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang sungguh kaya sumber daya alam dan kita bisa ikut gitu ya menjadi lebih makmur, menjadi lebih berkelebihan dengan bisnis ekspor gitu ya. Jadi demand untuk produk-produk Indonesia itu banyak sekali kayak gitu. Tinggal Anda ekspor saja produk apa, di mana, suppliernya di mana, produsennya di mana kayak gitu. Misalnya Anda sendiri sudah punya produsen, berarti Anda tinggal mencari yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang tengah ini namanya si buyer kayak gitu, orang yang beli. Kayak ini adalah situasi yang ditanyai banyak orang dan itu selalu ditanyain gitu ya, apalagi di awal-awal. Jadi dikira mulai ekspor tuh kayak agensi mencari supplier gitu, buying agent kayak gitu. Kita udah punya link supplier importir, link buyer, terus kita nyari-nyari barang Anda tidak gitu ya, tidak. Jadi kalau ada merasa bahwa cari ke mulai ekspor nih, sekalian aku mau nyari buyer gitu. Bisa, tapi mungkin tidak dilakukan secara ofisial, itu satu. Yang kedua, yang kita lakukan adalah membantu Anda untuk tahu caranya mencari buyer. Nah, ini cara mencari buyer. Karena kegiatan ekspor itu 3, mencari supplier, mencari demand, mencari buyer. Kayak gitu. Nah, buyer ini gimana caranya cari? Metodenya banyak gitu. Ada metode A, B, segala macam. Nanti kita bahas di kelas. Tapi metode ini juga beda-beda gitu. Kenapa? Tergantung jalurnya. Kayak gitu. Nanti kita akan bahas.
buyer yang beli satuan sama yang beli satu kontainer sama yang beli 10 kontainer itu pasti beda. Lalu gimana cara ngebedainnya, gitu kan? Lalu gimana cara ngontaknya? Lalu gimana cara menemukan mereka, kayak gitu. Nah, semua itu kita akan bahas di kelas mulai ekspor gitu. Di kelas-kelas mulai ekspor kita punya beberapa jalur. Nah, kita bahas di materi berikutnya. Tapi kira-kira gitu, tiga itu kegiatan yang Anda harus lakukan ketika Anda mau terjun di bisnis ekspor, kayak gitu. Oke, itu dulu dari yang pertama.